Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar inovasi pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 1 diantaranya yaitu saya sendiri, Era Fazira, kemudian saudari Dea Ayu Pitaloka, dan saudara Khairil Idham. Baiklah, di sini kami akan membahas beberapa subjudul, diantaranya yaitu yang pertama, konsep dasar inovasi pendidikan, yang kedua, sasaran inovasi pendidikan, dan yang ketiga sekaligus yang terakhir, bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Baiklah, tanpa memperpanjang kalam, langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu konsep dasar inovasi pendidikan, yang akan disampaikan oleh saudari Dea Ayu Pitaloka, dan dilanjutkan oleh saya. Ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Yang pertama, makna hakikat inovasi pendidikan. Berbicara mengenai inovasi atau pembaruan, mengingatkan kita pada istilah innovation dan discovery. Innovation adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil karya manusia. Adapun discovery adalah penemuan sesuatu atau benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Secara etimologi, inovasi berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation, yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya innovo, yang artinya memperbarui dan mengubah. Jadi, inovasi adalah perubahan baru menuju arah perbaikan dan berencana, atau tidak secara kebetulan. Istilah inovasi merupakan kata yang menarik dalam manajemen pada 3 dasawarsa belakangan. Para pemimpin bisnis dan politis dalam memenangkan persaingan selalu menggunakan istilah inovasi atau perubahan radikal sebagai jargon kompetisi dan perjuangan bisnis dalam kiprahnya. Menurut para ahli, sebagaimana diungkapkan dalam kamus dapat dialih bahasakan bahwa innovation dipahami sebagai penggantian cara-cara yang lama dan dengan cara-cara baru. Sedangkan inovator adalah pembawa cara-cara baru. Demikian pendapat Miraja yang dikemukakan oleh Asy'ari dalam Muhammad Ruslin Karim. Tegasnya suatu pembaruan atau perubahan baru, berarti inovasi. Karena itu istilah inovator adalah dipahami sebagai penemu cara baru atau pembaruan. Kan pembaruan, penemuan, dan ada yang mengaitkan dengan modernisasi. Perubahan dan inovasi, keduanya sama dalam hal memiliki unsur yang baru atau lain dan sebelumnya. Inovasi berbeda dari perubahan karena dalam inovasi dalam unsur kesengajaan. Nah, Nicholas menekankan perbedaan antara perubahan dan dengan inovasi sebagaimana dikatakan di atas, bahwa perubahan mengacu pada kelangsungan penilaian, penafsiran, dan pengharapan kembali dalam perbaikan pelaksanaan pendidikan yang ada dan yang dianggap sebagai bagian aktivitas lainnya. Adapun inovasi menurutnya mengacu pada ide, objek, atau praktik sesuatu yang baru oleh seseorang atau sekelompok orang yang bermaksud untuk memperbaiki tujuan yang diharapkan. Inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit, yaitu tingkat lembaga pendidikan, maupun arti luas, yaitu sistem pendidikan nasional. Baik, ada beberapa definisi lain tentang inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, inovasi pendidikan adalah suatu perubahan baru dan kualitatif yang berbeda dari hal yang ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikannya. Itu menurut Suryo Broto. Nah, baru yang dimaksud di dalam pengertian itu yaitu hal-hal yang belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh penerima inovasi, meskipun mungkin bukan merupakan hal yang baru lagi bagi orang lain. Adapun kualitatif berarti bahwa inovasi memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali unsur-unsur dalam pendidikan. Nah, karena besarnya masalah pendidikan, serta karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki, tindakan inovasi atau pembaruan sangat diperlukan. Secara implisit, manajemen inovasi mengacu pada komponen perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan perintah. Nah, yang kedua, prinsip-prinsip inovasi pendidikan. Peter M. Drucker dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship mengemukakan beberapa prinsip inovasi, yaitu yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, inovasi hanya dapat terjadi apabila mempunyai kemampuan analisis. Yang kedua, inovasi bersifat konseptual dan perseptual, artinya yang bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. Nah, yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Maksudnya itu, tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Nah, yang keempat, inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan.
Baik, terima kasih kepada Saudari Dea Ayu Pitaloka yang sudah menyampaikan materinya kepada kita semua. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Saudari Dea Ayu Pitaloka, yaitu mengenai tujuan inovasi pendidikan dan masalah-masalah dalam inovasi pendidikan. Baik, terlebih dahulu kita bahas mengenai tujuan inovasi pendidikan. Nah, jadi tujuan utama dari inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yaitu kemampuan sumber tenaga, uang, sarana, dan juga prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Jadi, keseluruhan sistem perlu ditingkatkan agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuan pendidikan Indonesia jika disimpulkan bahwa saat ini Indonesia sedang mengejar ketertinggalan iptek secara global yang berjalan dengan sangat cepat dan berusaha agar pendidikan bisa dirasakan dan didapatkan oleh semua warga Indonesia. Nah, bisa kita lihat bahwa saat ini tujuan pendidikan Indonesia itu adalah untuk mengejar ketertinggalan Indonesia untuk perkembangan ilmu dan juga teknologi. Selain itu juga untuk memeratakan pendidikan agar pendidikan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Adapun arah dan tujuan inovasi pendidikan tahap demi tahap yaitu yang pertama mengejar ketertinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan juga teknologi sehingga semakin lama pendidikan Indonesia semakin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut. Nah, saat ini Indonesia itu sedang berusaha untuk mengejar ketertinggalan terhadap ilmu dan juga pengetahuan teknologi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar Indonesia bisa berjalan sejajar antara kemajuan teknologi atau iptek dengan pendidikannya. Nah, adapun tujuan inovasi pendidikan yang kedua yaitu mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah dan juga luar sekolah bagi setiap warga negara. Nah, misalnya meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SLTP atau sederajat, SLTA atau sederajat dan juga PT. Nah, di sini tujuan lain dari inovasi pendidikan itu adalah untuk meningkatkan daya tampung agar seluruh siswa dapat merasakan jenjang pendidikan secara merata. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai masalah-masalah dalam inovasi pendidikan. Nah, dalam inovasi pendidikan terdapat 4 masalah pokok yang harus diperbaharui. Di antaranya yaitu yang pertama, kuantitas dan pemerataan kesempatan belajar. Masalah ini mendapat prioritas utama yang perlu ditangani, yaitu dengan menciptakan sistem pendidikan yang mampu menampung anak didik sebanyak mungkin di berbagai daerah. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan kuota ataupun kapasitas sekolah dalam menerima anak didik. Nah, bisa kita lihat ada beberapa sekolah di daerah-daerah yang kuota atau kapasitas menampung anak didiknya itu terbatas, sehingga di sini pemerataan kesempatan belajar itu tidak dirasakan oleh semua anak. Nah, jadi inovasi pendidikan akan sulit untuk dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kualitas. Kualitas ini berkaitan dengan dana, guru dan juga fasilitas. Nah, bisa kita lihat ada juga sekolah yang memiliki keterbatasan yaitu kurang dalam hal finansial atau dana, kurang dalam tenaga pendidik dan juga fasilitas pendukung lainnya, sehingga menyebabkan merosotnya mutu pendidikan. Masalah dalam inovasi pendidikan yang selanjutnya yaitu relevansi. Nah, di sini kurang sesuainya materi pendidikan dengan menyusun kurikulum baru. Nah, hal ini saya pikir terjadi karena ketika menyusun kurikulum yang baru tidak sesuai atau kurang relevan dengan materi pelajaran yang ada di dunia pendidikan atau sekolah, sehingga menyebabkan kedua hal tersebut tidak sinkron atau tidak relevan. Masalah dalam inovasi pendidikan yang terakhir yaitu berkaitan dengan efisiensi dan juga efektivitas. Nah, dalam pendidikan harus diusahakan agar pendidikan dapat memperoleh hasil yang baik dengan dana dan juga waktu yang sedikit. Nah, jadi salah satu masalah yang dihadapi dalam inovasi pendidikan ini adalah efisiensi dan juga efektivitas. Nah, seringkali terjadi kita sudah mengeluarkan dana dan waktu yang cukup banyak, namun hasil yang dicapai masih belum optimal. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tentunya diperlukan
kemampuan untuk memanage dana dan juga waktu tersebut agar hasil yang dicapai bisa optimal sehingga pendidikan dapat memperoleh hasil yang efektif dan juga efisien. Saya rasa sekian saja yang dapat saya jelaskan mengenai tujuan inovasi pendidikan dan masalah-masalah dalam inovasi pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada subjudul yang kedua, yaitu sasaran inovasi pendidikan, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai sasaran inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan sebagai suatu usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga memerlukan semua unsur yang terkait di dalamnya seperti inovator atau penyelenggara inovasi seperti guru dan juga siswa. Nah, di samping itu juga keberhasilan inovasi pendidikan ini tidak hanya dilihat dari satu atau dua faktor saja, tetapi juga melibatkan masyarakat serta kelengkapan fasilitas. Nah, faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas serta program atau tujuan. Sasaran yang pertama yaitu guru. Agar dunia pendidikan dapat lebih inovatif, diperlukan guru yang berkompeten dan juga memiliki kreativitas yang tinggi. Guru harus mempunyai cara menyampaikan pembelajaran agar belajar itu menarik dan mudah dimengerti. Peran guru dalam inovasi di sekolah tidak terlepas dari tatanan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Guru harus tetap memperhatikan sejumlah kepentingan siswa, di samping harus memperhatikan suatu tindakan inovasinya. Nah, jadi sasaran dari inovasi pendidikan yang pertama adalah guru. Karena guru di sini berperan sangat penting dalam proses pembelajaran, yang dimana guru di sini harus kreatif dan juga bisa menciptakan suasana belajar yang menarik dan juga kondusif sehingga siswa dapat menyerap pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan optimal dan baik. Sasaran inovasi pendidikan yang selanjutnya adalah siswa. Nah, prioritas paling tinggi di sekolah adalah berpusat pada minat dan kebutuhan siswa. Jadi, semua unit pekerjaan di sekolah diabdikan pada kepentingan siswa sesuai dengan tujuan dari pendidikan di sekolah tersebut. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensi, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam dirinya tanpa paksaan. Hal ini terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan perubahan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Nah, jadi di sini siswa itu sangat mendominasi perannya karena siswa di sini kebutuhannya menjadi prioritas dalam pendidikan yang ada di sekolah. Selain itu, dalam inovasi pendidikan, mereka juga berperan sebagai penerima pembelajaran atau materi belajar dari guru atau sekolah, dan juga sebagai pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, serta sebagai petunjuk bahkan guru. Jadi di sini siswa bukan sekedar menerima materi pelajaran dari guru saja, tetapi peran mereka lebih dari itu. Sasaran inovasi pendidikan yang selanjutnya adalah kurikulum. Nah, dalam kurikulum pendidikan atau lebih sempit lagi kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kurikulum sekolah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan pun, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa kurikulum, inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi. Oleh karena itu, dalam inovasi pendidikan, semua perubahan yang hendak diterapkan harus sesuai dengan perubahan kurikulum. Dengan kata lain, perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan dan tidak mustahil perubahan keduanya akan berjalan dengan searah. Inovasi kurikulum adalah gagasan atau praktik kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi peran dari kurikulum ini sangat penting tentunya. Nah, saking pentingnya jika tidak ada kurikulum, maka perubahan yang terjadi tidak akan sesuai dengan tujuan inovasi. Nah, jadi dalam kurikulum ini, sebelum mengadakan pembaharuan atau inovasi, terlebih dahulu dikutip
atau diadopsi hal-hal yang potensial, barulah diadakan pembaharuan dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam inovasi pendidikan, fasilitas ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa fasilitas, pelaksanaan inovasi pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, jadi salah satu sasaran inovasi pendidikan adalah fasilitas. Yang di sini peran fasilitas itu cukup penting dari unsur-unsur lainnya. Karena fasilitas yang mencakup sarana dan prasarana di sini sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Karena tentunya tanpa sarana dan prasarana dan juga fasilitas yang baik, pembelajaran atau kegiatan belajar tidak akan berjalan secara optimal dan juga efisien. Jadi diperlukanlah fasilitas yang cukup dan juga mumpuni. Sasaran yang terakhir dalam inovasi pendidikan yaitu lingkup sosial masyarakat. Nah, dalam menerapkan inovasi pendidikan, lingkup sosial masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan. Secara langsung atau tidak, masyarakat terlibat dalam pendidikan. Sebab, apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat tempat peserta didik itu berasal. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Nah, jadi secara sadar atau tidak, masyarakat itu juga turut menjadi sasaran inovasi pendidikan. Karena dampak atau hasil yang dibawa dari inovasi pendidikan ini nantinya dampaknya akan dirasakan oleh lingkungan masyarakat, terutama tempat yang dimana peserta didik itu belajar, sehingga apa yang mereka dapatkan di sekolah juga tentunya akan mereka terapkan di lingkungan mereka tinggal. Nah, saya rasa sekian saja yang dapat saya jelaskan mengenai sasaran inovasi pendidikan. Lalu masuklah kita pada subjudul yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Saudari Dea Ayu Pitaloka. Kepada Saudari Dea Ayu Pitaloka, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga sekaligus materi yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Isu ini selalu muncul tak kala orang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, dalam inovasi pendidikan secara umum dapat diberikan dua buah model inovasi yang baru, yaitu yang pertama top-down model. Top-down model itu ya inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahannya. Seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendiknas dan Kemenak selama ini. Nah, inovasi pendidikan seperti yang dilakukan di Depdiknas yang disponsori oleh lembaga-lembaga asing cenderung merupakan top-down innovation. Inovasi ini sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisien dan sebagainya. Inovasi seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahannya dengan cara mengajak, menganjurkan, bahkan memaksakan suatu perubahan untuk kepentingan bawahannya. Bawahan tidak punya otoritas untuk menolak pelaksanaannya. Contohnya itu inovasi yang dilakukan dengan Depdiknas adalah cara belajar siswa aktif atau CBSA. Guru Pamong, sekolah persiapan pembangunan, sekolah kecil, sistem pengajar modul, sistem belajar jarak jauh, dan masih banyak lagi. Nah, inovasi pendidikan yang berupa top-down model tidak selama berhasil dengan baik. Hal ini disebabkan oleh banyak hal antara lain penolakan para pelaksana seperti guru yang tidak dilibatkan secara penuh, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Nah, yang kedua itu bottom-up model. Inovasi yang lebih berupa bottom-up model dianggap sebagai suatu inovasi yang langgeng dan tidak mudah berhenti karena pelaksana dan penciptanya sama-sama terlibat, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Nah, oleh karena itu, masing-masing bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu inovasi yang mereka ciptakan. Bottom-up model ini adalah model inovasi dari hasil ciptaan dari bawah serta dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan.
Model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru atau masyarakat yang umumnya disebut model bottom-up innovation. Ada inovasi yang juga dilakukan oleh guru-guru yang disebut dengan bottom-up innovation. Model ini jarang dilakukan di Indonesia karena bersifat sentralistis. Nah, di samping kedua model yang umum tersebut, ada hal lain yang tak kalah membicarakan inovasi pendidikan, yaitu kendala-kendala termasuk resistesi dari pihak pelaksana inovasi seperti guru, siswa, masyarakat, dan sebagainya. Nah, yang kedua faktor-faktor seperti guru, siswa, kurikulum, fasilitas dan dana, dan yang ketiga lingkup sosial masyarakat. Model-model inovasi pendidikan telah banyak dilontarkan dalam berbagai bentuk tujuannya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, antara lain usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisien dan efektivitas pendidikan, dan relevansi pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan harus komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial, relevan dan tidak overload, serta mampu mengakomodasi keberagaman keperluan dan kemajuan teknologi. Sedangkan kualitas pembelajaran harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu, secara mikro harus ditemukan metode atau pendekatan pembelajaran yang lebih efisien di kelas dan lebih memberdayakan potensi siswa. Kedua hal ini menjadi fokus inovasi pendidikan Indonesia. Yang pertama, inovasi dalam kurikulum. Dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan sebagai usaha salah satunya dengan penyempurnaan kurikulum. Langkah ini harus dilakukan guna merespon tuntutan terhadap kehidupan berdemokrasi, globalisasi, dan otonomi daerah. Sifat sentralistik seperti ini dirasa sangat menghambat inovasi dan mempengaruhi output pendidikan, sebab kurikulum yang terpusatnya akan menghasilkan output manusia robot tanpa inisiatif. Oleh karena itu, berdasarkan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 4 dan Pasal 11, maka pendidikan sekarang menganut sistem desentralistik dan lebih demokratis. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran harus dilakukan agar mencapai peningkatan kualitas hasil pendidikan. Faktor penentu utama keberhasilan itu adalah pendidik. Di tangan pendidik, kurikulum akan hidup dan bermakna. Nah, dengan demikian, pendidik memegang kunci yang penting dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Semua pembaruan yang menyangkut upaya peningkatan kualitas pendidikan harus mempertimbangkan keikutsertaannya. Nah, dengan kekuatan hukum itu diharapkan akan muncul guru-guru profesional yang kreatif mencari strategi dan pendekatan baru dalam pembelajaran. Pencarian pendekatan dan strategi inilah yang menimbulkan berbagai macam inovasi dalam pembelajaran. Di antara inovasi itu adalah adanya kecenderungan untuk mengedapkan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik, dengan indikator keberhasilan terletak pada kesejahteraan anak didik. Humaging of the classroom ini dilatar belakangi oleh kondisi sekolah yang otoriter, tidak manusiawi, sehingga banyak menyebabkan peserta didik putus asa, yang akhirnya mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Kasus ini banyak terjadi di Amerika Serikat dan Jepang. Humaging of the classroom ini dicetus oleh John P. Miller yang terfokus pada pengembangan model pendidikan afektif. Pendidikan model ini bertumpu pada 3 hal. Yang pertama, menyadari diri sebagai suatu proses pertumbuhan yang sedang ada dan akan terus berubah. Yang kedua, mengenali konsep dan identitas diri. Dan yang ketiga, menyatu padukan kesadaran hati dan pikiran. Perubahan yang dilakukan tidak terbatas pada substansi materi saja, tetapi yang lebih penting pada aspek metodologis yang dipandang sebagai manusiawi. Dalam active learning ini, cara belajar dengan mendengarkan saja akan cepat lupa dengan cara mendengarkan dan melihat akan sedikit. Dengan cara mendengarkan, melihat, dan mendiskusikan dengan siswa lain akan paham dengan cara mendengar, melihat diskusi, dan melakukan akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan cara untuk menguasai pelajaran yang terbagus adalah dengan cara mengajarkan. Adapun quantum learning merupakan cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan, dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Dalam prakteknya, quantum learning menggabungkan sugestologi, teknik pemercepatan belajar, dan neurolinguistik dengan teori keyakinan dan metode tertentu. Sedangkan quantum teaching berusaha mengubah suasana belajar yang monoton dan membosankan ke dalam suasana belajar yang meriah dan gembira, dengan memadukan potensi fisik, psikis, dan emosi siswa menjadi gembira, menjadi suatu kesatuan yang integral. Nah, berbagai inovasi di atas dilakukan dengan tujuan agar pendidikan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Akan tetapi, dalam pelaksanaan inovasi ini sendiri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu
Pertama, inovasi yang dilakukan seharus sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga mempunyai implikasi positif bagi kemudahan belajar peserta didik. Nah, yang kedua, tidak ada suatu inovasi pun yang bisa dianggap paling benar sepanjang belum dapat dibuktikannya efektivitas dan efisiensinya terhadap hasil belajar yang diharapkan dengan kebutuhan peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Inovasi selalu diwarnai dengan ketidakpastian. Yang ketiga, inovasi selalu diwarnai dengan ketidakpastian mengenai efektivitasnya terhadap kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa inovasi yang berhasil di suatu tempat belum tentu berhasil di tempat lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, karena seluruh materi sudah kami sampaikan, maka kami rasa sekian saja yang dapat kami sampaikan mengenai konsep dasar inovasi pendidikan. Dan bila mana terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga tutur kata kami yang kurang berkenan, kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.